Wa hadise inna min khiyari ummati kauman yadhakuna jaran min saati rahmatillah. Kira usah tak kok hadis dhaif ta ora, sementing ora omonganmu. Sing jelas itu enggak sampai maudhu, apa enggak sampai apa? di ngaji di teror lagi. Udah kemarin so guyu kan. Kok bisa semewah itu ya tertawa di rumah? Ada apa? Makanya dulu cerita-cerita guyonan itu. Ada rumah kontrakan gerduone itu banyak. Iku gak iso ilang. Waras kontrake wong cerewet tanpa dukun tanpa. Sampai segitunya. Ya clear ya, jadi taubah itu boleh karena tadi balik-balik tadi as-sholeh atau as-sufi la yatakallamu illa an khal. Kalau orang alim itu bisa. Makanya saya sering cerita Abu Bakar itu sudah Islam, tapi Rasulullah merasa ada yang kurang dari Abu Bakar karena beliau sopan. Sementara yang musuhi Nabi itu ekstremis, orang-orang yang kasar. Ketika melihat Umar tuh kalau tarung diukat tuh menangan dan dia petarung, Nabi itu ndongakno Umar itu ya karena sifatnya itu. Tenan, pertama masuk Islam sang notok Abu Jahal. Kamu tahu berita hari ini? Saya sudah masuk Islam. Artinya apa? Lam yaktafi Rasulullah bi Islam Abu Bakar. Karena hanya simbol adab. Tapi kira usah jadi preman ya ora usah. Maksudnya ki cerita. Itu kan luar biasa pelajaran itu. Umar itu memang luar biasa. Setelah datang ke rumahnya Abu Jahal, terus dia itu tanya, jadi dulu itu mulai dulu itu ada orang sewana. Siapa orang sini yang paling keras suaranya? Tukang MC lah aja, tapi lanang nggak tapi ya, nggak tertarik deh dari situ. Ceritaan. Terus kon ngumumno berita hari ini bahwa Umar itu masuk sampai segitunya. Alasannya sederhana. Saya ketika kafir bikin gaduh, makanya setelah Islam juga bikin gaduh. Istiqomah. Itu kan unik. Nabi itu sudah ada Abu Bakar Islam, sudah ada beberapa sahabat, tapi masih nyun saya ujar bahasa kasarnya lam yaktafi bi Islami Abu Bakar. Karena ada fungsi yang nggak bisa dilakukan Abu Bakar. Itu unik. Makanya lagi-lagi pentingnya orang alim. Orang alim akan cerita asy alama huwa alaih. Kalau orang soleh hanya yatakallamu an khali. Itu kan mesti repot kan, jadi ilmu gak luas kan. Wah, aku nganti ngene iki mergo tirakat ning gunung ning guwa. Iya kan? Poso 2 tahun. Wah, ribet kan? Sebenarnya dipraktekno pancet kiri kan. Ngerowok. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Terus innal muttaqina satamne perwong sing takwa fi dilalin ing dalem iyub-iyuban etaka sufi asyarin. Tegese pohon-pohon sing rindang. Itlasam sakrona ana srengenge kemujud yudzal kang den iyub-iyub apa min khariha saking panase srengenge. Lah ini hebatnya tafsir. Kalau ini tafsir harus kita dukung. Orang di surga itu dalam naungan. Naungan kopo enggak ada matahari. Makanya diterangkan taka sufi asyarin idla samsa yudhallu min harriya. Wa uyunan mata air babiaten kang timbul utawa kang apa minal mai saking banyu. Fa fawaki halan pira-pira woh-wohan mimma sing perkara estahuna kang seneng sapa akeh ing ma. Fi tetep ing dalem iki dawuh iklamun utawi ngertekno. Nah iki pinter Imam Suyuti Imam Mahali. Ya di surga itu ada buah-buahan yang kamu inginkan. Kalau di dunia kan enggak. Kamu inginkan tapi uang kamu tidak cukup, nggak ada budgetnya, nggak keturutan. Jadi fawakihnya mungkin ada, tapi kesampaiannya yang nggak ada. Makanya di sini terangkan fihi kutatun minal dawuh ilamun teng ngertekno bi annal ma'kala kan sakmene makanan wal masyroba fil jannah iku bihasa bisyahawatihim sesuai kepinginane ahli swarga. Bi khilafid dunya hal yang berbeda itu nya fa bihasa bima kelan milang-milang perkara ya jidu kang medhi sapa anasum nusa fil mahlabi ing dalem sing luwih kaprah. Kayak kue kan yo ngerti sing enak daging, tapi kuwate tempe kan akhirnya ya tempe. Tahu terus. Kue yo ngerti nak sing ayu misal Uzbek, tapi sing gelem iki ya wis. Lah kalau di surga itu bisa pesan sesuai selera. Nek ning donya ya wis paketnya paket takdir.
Nak selerane sih bener ya. Seleranya tinggi. Seleranya masih bener. Nggih. Cara Seleranya tinggi. Mengane cara soleh-soleh nak cerita tawaf bertuaf nangis. Kenapa kok nangis? Wong sakmono kae kabeh ora koyo bojoku. Dadi nyesal dene. Terus sing wedok krungu Mas, akhirnya mangkel nangis pisan. Kabeh wong ganteng kecuali bojoku. Jadi surga itu sesuai keinginannya. Kalau di dunia sesuai Selera. sesuai takdir. Selerane sih bener ya, takdire sing Seleranya selera sih bener ya. tapi kandung itu. Wong selera apa-apa kesampaiane siji. Gak cara selera, karepe papai papat atau siji. Bapak, kesampaiane. Siji kudu petol. Siji rasa bapak. Ngamuke. Ya, jadi fihi i'lamun bi annal ma'kala wal masyrab fil jannah bi hasabi syahwatin bi khilafid dunya fa bi hasabi ma yajidun nasu fil akhlaq. Wa yuqalu lahum wa qulu washrabu hanian. Kulo mangano sira kabeh washrabu lan sira hanian hale kepenak. Halun mutahan ina tegese enak kabeh. Ah kowe ngopi ning omah, bro kopi yo. Ngopi ning ngopi tapi gak hanian apa? Gak hanian. Was-was. Ini kalau ngopi di rumah was-was. Makanya kenapa warung itu menarik karena tadi itu kan kopinya sama tapi yang satu pakai senyum yang satu pakai hanian. Bukan tuh. Padha ngopine kok beda. Tapi itu normal. Orang takut istri itu bagus normal. Di mana-mana lelaki kalau takut itu memang keluar rumah mulai itu. Sampai ada riwayat Abad Turab itu kan Nabi nyari Sayyidina Ali ke Sayyidah Fatimah gak ketemu. Suami kamu di mana? Nah, Sayyidah saya menang. Benahu wa benaki seun ya cari tidur di masjid itu. Ini kunane kuno itu. Masjid. Makanya kalau ada orang sering ke masjid itu udah itikaf. Berarti waktu sananya. Ada sana. Ada sananya. Yes, makanya ya sudah gitu Les. Ayo bima kuntum ta'malun minato atis yang bima sebab perkara kuntum ta'malun minato atis yang itu. Inna kadzalika kaya mungkono kadzali kama jazina kaya males kita al muttaqin tadi ya muttaqin dengan standar apa minimalis apa standar apa syukur-syukur ideal wis penting tasdek apa tasdek kayak yang didhawuhna Imam Fakhrul Razi tadi naji males ingsun al muhsinin yang sing apik kabeh wailu yauma idzin mukadzibin kulo mangano sira kabeh wa tamata ulan seneng-seneng sira kabeh utawi iki dawuh khitabun khitab lil kufari maring para kafir fid dunya kowe mangan ngombe kalian ing wektu sing sithik menawa zaman sing zaman wa ghayatu utai katoke tamattu iku mau ilal mauti maring mati inggih to wa fi adalan iku ing dalem kita ditenteng ngancam lulu lahum maring kufar saake-ake nikmat sing dipunyai wong kafir muk sediluk paling qadra umri dunya napa qadra hayati napa qadra napa hayati lha itu ada hadis yang indah ya rungokno tenan ini hadis sahih nggih sok ben kan iki sing ngaji aku akeh sing kere akeh banget lah ya sekere diutang bojo ora percaya supaya problemnya banyak misalnya kere tok kan kena kere ra diutang bojo ora percaya orang terdekat kita gak percaya itu kan berat ya oh berat banget donga serapati mandi karena istijal kan orang kalau sudah kere kan dungane iku nuntut pangeran akhirnya kan tarkul adab maksa akhirnya gak sopan itu nanti ini kata hadis tadi redaksinya gini yu'ta bi an'ami ahli dunia orang paling nikmat di dunia istrinya banyak pasangannya banyak semuanya nikmat terus fahumisa ghamsah dia dicelupkan saja di neraka dicelupkan sidik ghamsah itu dicelupkan sidik gimana dengan nikmat kamu selama di dunia enggak pernah menderita enggak ada apa-apanya dengan azab ini ya sudah sekarang itu jatah kamu walhasil terus dia neraka tapi diwawancarai dulu karena tadi butuh taubeh. Terus didatangkan lagi orang yang paling nggak pernah bahagia di dunia. Mulai lahir sudah menderita. Orang tuanya nggak seneng, jelek, nasibnya jelek. Wah, nggak pernah seneng dia. Mulai lahir sampai mau mati itu nggak ada itu. Wah, semuanya nggak ada seneng iblis.
Terus sama Allah dimasukkan surga. Ayo, sekian menit. Gimana? Enggak ada artinya penderitaan saya di dunia. Jadi itu hadis itu indah betul itu. Makanya loh saya ini kan jadi kiai sebenarnya ya kalau nuruti problem ya banyak problem. Tapi kan problem saya kan ya diuji umat yang seperti ini. Tapi tak anggap nikmat lah, tak anggap nikmat. Jadi kadang-kadang kita harus baca ka'alam yalbathu ila sa'atam min nahar. Coba sekarang kan yang ngaji saya ini kebanyakan depan saya kan 40-50 ke atas. Itu kan kayak kemarin SD masih kalau sampean ngerti SD bukan healing. Itu kayak baru kemarin kita sekolah apa? SD. Kayak baru kemarin kita ngapalkan Quran mojok masih ikhlas. Bareng dadi kiai kok ora pati ikhlas. Makanya Mbah Mun itu kalau cerita kiai mbek santri dongane mandi santri kata. Mandi santri cara Mbah Mun. Santri itu ngapalkan Quran tuh ikhlas. Khataman tiap hari ikhlas. Nek dadi kiai ku ora pati ikhlas. Ngundang seman kok dibarno. Ngundang jauh-jauh. Loh aku dhisik pidato ning pondok latihan pidato itu dipakai saja suka. Sekarang dipakai tapi nggak ada itunya gimana? Jadi santri unik banyak santri. Kamu ketika masih santri ketemu wong alim nyucuk ku seneng. Bareng dadi kiai rival. Jadi memang unik manusia itu unik. Tapi orang-orang alim alama itu nganggep itu normal. Karena wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwan. Jadi Allah itu mencabut sifat itu setelah kita masuk surga. Makanya ngaji di sini ya rodok hasud bek toha itu bagus sih. Itu orisinal itu apa? Ya itu orisinal itu normal. Makanya ketika Nabi kan salasun la yakhlu minhunna qalbu muslimin. Itu termasuk al hasad. Orang itu harus ada hasad supaya seni ya, Pak. Lah koyo muni ku kere bedino umroh meskipun mergawe kan yo tetep seneng, Mas. Rawong ayu untuk ganjaran yo tapi untuk dosa kan kumpul kabel. Tapi dawuh Nabi itu bagus. Kamu tahu jalan keluarnya. Idza hasadta fala tabhi. Kalau kamu terpaksa hasud, sementing tidak ngaco. Ya misalnya kowe ganteng bojomu elek kono wae elek bojone wayu kan ora hasud yo aneh kan. Loh ada banyak orang itu di pondok baca mu'in bisa gak jadi kiai. Ini yang mujar robot. Loh kok gak hasad gimana? Loh ini yang biasa nak zirtoha. Orang jadi kiai. Sing ditakzir, iya keamanan berada di kiai. Dulu yang biasa nangkep gak jadi. Sing ketangkep neng dangdutan. Iya itulah. Kok iso? Artinya gini, hasud itu gak bisa dihindari. Makanya kata Mbah Mun, saya kebetulan 2013 haji sama Mbah Mun. Mbah Mun kalau ngendikan tuh sih, dunia sing apik ya hasud. Cuma diwari Nabi falata itu kelirune Abdullah bin Ubay mau sitok ngasuti kekasih pangeran. Cara dihasuti wong ngene-ngene iki kan rapopo. Lo misalnya kangkang ini selama ini kan do hasud sama Tuhan kan tidak punya akibat apa? Kualat ya ndak apa-apa ndak ya biasa aja. Aman-aman saja. Itu ceritanya kan Abdullah bin Ubay bin Salul hari itu aroda qaumuhu ayutawijuhu bitajilmu. Itu layak talifu fi isnan ning ngene taret-taret. Satu masyarakatnya sepakat hari itu mau dinobatkan jadi ketua suku. Enggak ada yang berontak, semuanya sepakat. Pas hari yang sama Rasulullah rawuh. Nabi itu mulai dulu kan punya daya tarik. Makanya kata Bamun, ono ulama ada daya tarik, rapati ulama. Karena ulama itu warasatul abjamanya khasnya Nabi itu punya daya tarik. Mana dorofi wajib alima anahu laisa biwajib kadzab. Orang ke Nabi semua, nggak jadi ada penobatan. Lu itu cara wong normal kan mesti wah semane cara sih. Gelo. Makanya saya menghukumi diri saya sendiri. Nak toha pidato saya datang tuh haram. Karena dia jumawa jadi lakon terus ditekani wajib. Haram. Loh, saya itu pernah ada yang tanya, Gus kenapa jenengan tuh kiai yang merakyat kalau diundang di desa-desa agak mau datang. Saya sering datang lagi nggak pas acara pengajian. Saya sering nih Pak DGP ke kiai desa. Saya cari pengajian. Ternyata kiai itu lewat turun sama saya. Untuk gue jenara teko, aduh lah kok. Cerita.
Saya tadi harus dapat 200.000. Kalau jenengan datang, yang dikasih jenengan. Karena kalau saya datang yang ngisi pasti saya. Makanya pertanyaannya kan dua. Kiai top ke kampung itu merakyat ya bisa, memahjubkan ya bisa. Kayak toko besar di kampung itu kan, grosir orang kampung kan mateni retail. Lo dulu itu pernah, ini kisah nyata. Saya tuh punya teman akrab. Pas Jumatan, lalah bangun itu Jumatan di situ. Nah, khotib itu kan rodok kacau kan, sudah naik pegang tongkat ngandani orang itu kan kacau kan khotib itu. Bangun di bawah, bangun sengaja. Sakit datang langsung. Tak tili kena apa lho? Wow, bangun khotbah datang. Semenjak itu bangun diceritanin terus nak ngono kiai ora apik salat nggo sofawal. Karena mengganggu kestabilan khotib. Saya dulu ya janggal. Kiai Sahal Rais Amdu Kiai Sahal kan sepupunya bahasa kan bahasa, saya sering ke Kiai Sahal. Itu kalau Jumatan komat Mas, terus gelar sajadah, beliau pakai serena. Ngerti tapi bahasa kan? Pakai serena terus kalau sudah komat turun terus digelar, ya salam langsung pulang. Dulu saya janggal. Ternyata semua kiai di sana itu seneng. Kamu bisa bayangkan, misalnya toha khutbah kayak khutbah terus aku nengisor, terus kono usikum. Terus Jumawa, habis itu sudah bilang sekarang dunia sudah rusak semua. Banyak orang mengabaikan sunnah Rasul. Ngarepe Syekhul Masayah kan. Ada Mbah Mun, ada Basal kan ya meriang. Meruntus. Makanya itu menurut saya Rasulullah itu luar biasa. Itu kan satu ketika Nabi datang Abu Bakar langsung mundur. Itu kan basaria semua. Dan peristiwa itu hanya sekali, itu bukti itu memang masalah. Makanya jadi apa? Pelajaran. Itu kenapa kalau saya itu sofawa. Saya sering kadang suwani khotib, Gus ngapunten Gus khutbah. Ya bisa suwe-suwe. Tak jamin rata rungokno tenang ya. Jadi wayusanu istimaul khotib ku ono istisnai. Karena kalau terkenal orang alim dengerin grogi Mas. Itu dia seneng karena ustaz tak jamin orang-orang ngrungokno. Senengnya itu. Ini kan rujuk kita kena khitab istimaul khotib, tapi ada khotib yang enggak siap diistima. Ya makanya kaidah fikih penting al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Saya ngaji guyon itu ya karena wasiatnya Bapak. Ngomong serius itu kayak menggurui, ngomong serius itu kayak menggurui. Itu kalau di Indonesia kan masalah, orang ngomong serius kan kesannya menggurui. Tapi nak guyon, rileks itu kayak setara. Itu ya ada ilmunya. Lo cecil. Lo coba, misalnya lo Mas, sama ngerti toh, kulo itu pernah umroh loh. Aku nak umroh kan awam Mas. Ya yes, nang bes awam. Kan Mutaifah kan ngomong nerangno Kuba, Uhud gitu. Kan lucu kan. Oh Gus, mobil khusus, Gus Bah ini berhormat. Akhirnya rapat enak lah. Akhirnya hari kedua aku gak ikut tur City. Udah saya tidak pernah ikut. Senengnya. Padahal saya sebetulnya sebagai manusia ya kepengen lah. Delok unta-unta atau apa-apa. Gara-gara mengganggu kestabilan ustad-ustad ini. Sampai anak saya yang rusuh. Pak nggak ikut, nggak anak. Ternyata menyenangkan aku gak ikut tuh. Berarti kan hadir saya dikehendaki. Jadi maksud saya, mbok yo ngaji tuh. Makanya ini pentingnya tadi, pentingnya fatwane orang alim. Beda dengan fatwanya orang apa? Soleh. Orang soleh itu la yatakallamu illa an hadi. Kalau orang alim tuh yatakallamu ala ma huwa alaih. Dia proporsional. Makanya Nabi itu luar biasa. Ketika dengar ada orang yang soleh, itu nggak pernah sowan Nabi. Kampungnya itu sudah sowan Nabi. Dia sendiri nggak sowan. Karena ibunya itu sangat egois, nggak mau ditinggal. Walhasil orangnya akhirnya terkenal namanya Uwais apa? Al-Qarni. Itu Nabi pesen nanti kalau ketemu Uwais kamu minta doa. Padahal dia tuh nangis. Karena tetangga-tetangganya sudah sowan Nabi, dia enggak sowan karena ibunya ini egois. Sebenarnya dia lakian Nabi ya. Fi ahdin Nabi fi zamanin Nabi. Tapi dia malah dinobatkan Nabi khairul qurun Uwais Al-Qarni. Karena apa kata Uwais? Saya di sini itu juga bagian dari syariatnya Nabi yaitu birrul walidain. Dia sangat sayang sama ibunya. Ya secara fisik tidak sowan Nabi tapi perilakunya semuanya terbentuk terinspirasi oleh Nabi.
Mulane nek kowe nak umroh ya umroh ae. Orang yang sholat di seluruh dunia itu bentuk penghormatan pada Ka'bah. Nyatane madhepe tetep Ka'bah. Makanya saya termasuk kiai jarang umroh. Angger sing ra kelak tak mau. Gus saya ini hidup orang Islam tidak pernah umroh. Sudah sholat kamu sudah umroh karena madhep Ka'bah. Sebenarnya enggak madhep Semeru apa. Terus ditanya, masa itu cukup terus wacana ayat. Ka'bah itu kata Allah li thaifina wal akifina war ruk'i sujud. Jadi Ka'bah itu didesain untuk orang sholat, bukan orang sholat didesain untuk Ka'bah. Jadi kamu itu keren. Ka'bah dibikin Allah untuk kamu itu. Enggak ada maklar umroh arah kuat. Kalau enggak kuat enggak usah tuh. Tapi maklar umroh lucu. Dari seneng Nabi ora tahu umroh. Ya jadi ilmu itu segala-galanya. Makanya ketika Imam Bukhari fa'alam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi apa fabada'a. Jadi tidak ada kata yang boleh mendahului kalimat thayyibah kecuali kata ilmu. Menunjukno syaraful ilmi apa menunjukno apa? Syaraful ilmi. Mohon kalau terus ya mutakin tadi ya yang dikatakan Imam Razi. Kau yang Islam yes mutakin. Qalilan minaz zaman ghayatu ilal mauti wa fi hada tahdidun lahum innakum mujrimun ilu yauma idzil lil mukadzibin wa idza qila nagane den ucapno lagu maring akeh apa irka'u ai sallu salat sira kabeh la irka'un ora gelem rukuk sapa ngake la yusallun ning acara balaghah apa min itlaqil ba'di wa iradatil qul ngono kowe dadi pengagum Quran Allah hanya bilang rukuk makanya saya hanya ya jenenge aliran ya apa makanya menurut saya meskipun torofan minhu belajar semua ilmu itu penting. Misalnya kira nekuni balaghah ya tahu belajar balaghah. Ben ngerti min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Atau itlaqil qul wa iradatil apapun itu ngerti lah. Kalau gini kan masalah. Misalnya rukuk Allah hanya nyebut rukun makanya repot gerakan Quran ayo kembali ke Quran, kembali ke mana? Maksudnya itu terus piye? Nak balik itu terus memangnya kita pernah keluar kan enggak pernah. Kan repot kembali ke sunnah ke Quran. Memangnya kita pernah keluar. Kalau kamu silahkan kembali kan sudah terlalu jauh. Nah, kita masih di dalam disuruh apa? Keluar. Iya kan repot. Coba ya kalau ayat-ayat gitu tuh kan banyak. Min itlaqil ba'di. Misal contoh paling gampang di fikih lah. Saya paling suka itu nyontohkan fikih. Ketika mendekati adzan sani, kalau di Indonesia adzan apa? Sani. Kalau di Arab kan hanya satu adzan. Idza saidal khotib alal mimbar. Memang nyontohkan di Indonesia itu agak repot. Kan Allah jelas bilang wadarul ba'. Allah ngendikan wadarul ba'. Nah kalau kamu fanatik Quran kan terus main HP, mandi, makan, kan enggak ba'. Innama amara wa bitarkil ba' walam yamruna bitarki ghairil ba'. Oh, sarap. Mestinya kan ibaratun ba itu ibaratun amma yaswalu idrakal jum'ah. Ya sudah, cek ba angkana awirahu cek ba atau yang lain. Kamu bisa bilang min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau kias dengan makis alaih. Misalnya main HP adalah syahil an idrakil jum'ah. Berarti fi maknal ba. Makan ya fi maknal ba. Kan terus kepenak. Lah kita yang ngaji sampai gitu terus ini gimana malah ngaji kita besar-besar lupa Quran. Kembali ke Quran dan hadis. Waduh, repot. Aduh, repot. Anyar. Wa idza qila lahum apa irka'u asallu salata sira kabeh la irka'un ora gelem rukuk sapa ngake la yusallun. Wa ilu yauma idzil lil mukadzibin. Ya nanti tak teruskan surat Naba ini surat juz amma iku wingi diwaca mulai duha apa Naba Mas? Berarti khatam ya. Surat masuk apa? Duha. Wes asal lam yakunil ladina kafaru. Itu kan termasuk surat duha. Sing Muhammad Afaroko langsung. Lam yakunil urut deh. Orang itu Pak, kalau urut bisa, kalau dipoto-foto enggak bisa. Amatir kalau dipoto enggak. Gampang di urut ambek dadakan. Urut. Oh, kandang nih. Aja lama tafarroko. Terus Ila maja asmul majina. Ngomong biru ila. ada orang itu Sulawesi. Dulu ketika saya masih open house, orang Sulawesi.
Saking senangnya saya kesini ingin mentasihkan Qurannya juz sama. Karena saya sibuk, saya masih open house, belum uzlah gini. Takon idza samsu kuwirat, jangan yang itu. Jangan yang itu, Gus, itu mirip-mirip. Akhirnya apa? Ya sudah kulhula ini. Ternyata PD juz amma itu masih ada dihindari. Bos, ya jajal, anak mutafifin ini enak mas, itu enak lah. Kalau tidak samsu kuwirat tuh, jajal. Urut aja. Tidak samsu kuwirat, ayo mi, apa mi bocah? Tidak samsu kuwirat. Ayo, tidak samsu kuwirat. Terus kok nganti bar. Ida samsu kira ada lucu gak ada jual sirat wa idal isaru tulas wa idal khusus sirat wa idal harus sirat bisa wa idal mau tu sirat wa idal bingku tilat wa idal suhun sirat wa sama kusitat wa idal jakhim sirat tak warai sing mandiri tapi seneng ngapalkan Quran. Mohon kalau terus no. Wailu yauma idil. Nah, ini alhamdulillah belum dirubah. Tetap wailu yauma idil. Begitu. Fabi ayi hadisin mangkalan dine ngendikan. Aduh ini repot. Artinya gini ya, hadis itu mayuta hadis subi, enggak ada hubungannya dengan hadis wali ane kodim. Jadi kamu jangan ikut Mu'tazilah, ikut Abu Duat yang Khalifah Ma'mun ya, yang Quran itu Khalifah Ma'mun. Hadis di sini itu mayuta hadis subi. Quran itu kan jadi bahan apa? Diskusi. Sehingga disebut hadis. Tapi tidak bisa kamu jadikan dalil bahwa Quran itu tidak qadim. Karena al-murad bil hadis sunnah itu al-Quran. Ma'an al-Quran kalamu qadim. Ya, jadi kamu kudu pintar-pintaran maksud hadis ini itu apa? Quran itu tema yang menarik. Berarti dijadikan bahan apa? Diskusi. Mayuta hadis tidak ada hubungannya dengan hadis yang wali aneh qadim. Orang ayo terusannya ayat apa gentine juz 17 mayatihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Nah, jadi sebagian Quran juga diistilahkan apa? Muhdas. Muhdas itu artinya apa? Quran itu menjadi jawaban untuk peristiwa yang terbarukan sehingga bayanul Quran itu yang muhdas, bukan Qurannya yang muhdas. Nah, Syubhatul Mu'tazilah ya sampai berdalil gitu kan. Sampai jadi mihnatul apa? Quran. Ya sama uhkimat objek kan. Ini Syubhatul Mu'tazilah. Mana ngaji be wong alim, coba wong soleh, nak bab ngaji loh. Karena wong soleh ku repot. Neng bab ngaji saulang lagi kau terus gede wong soleh kualat ya. Tapi di bab ngaji mulai dulu itu gitu. Makanya kata Mbah Mun sering pesan saya, Islam tuh gak pernah dirusak wong fasik, sing rusak wong soleh. Iku khawarit. Wong khawarit itu kan ngendikane Nabi kan takhiruna sholatakum bi sholatihim wa siyamakum bisa. Enggak ada apa-apa, hanya ibadah kamu dibanding orang. Justru karena solehnya itu problem dia ketika fatwa itu problem. Nak soleh wae klunak-klunus, wiridan, wae mangan-mangan, terus ora usah fatwa apa? Lajan gloyor betul ya. Wah itu. Ya. Lho tenan Mas, wong soleh sing seneng umroh itu ya bakasane umroh. Wan khali apa ya takallamu? Ya jadi hadis di sini itu apa? Mayuta hadis itu bukan enggak ada hubungannya dengan didul apa qadim. Fa bi hadisin mongko kelawan dine pembicaraan badal Quran yukminuna iman sapa ngake. Elaim tu ora iman ora mungkin apa imanu imane wong akeh biwiri kelan saliyane Quran ming kutubillah sanggeng pira-pira kitab Allah badha takdifim sause gorohne kufar bihi bil Quran. Kal istimalihi krana mengkune Quran. Nah ini yang mulai Imam Suyuti dianggap salah ya. Tidak salah tapi dianggap salah karena listimalihi alal ijaz alladzi lam yastamil alaihi ghairuhu. Itu masalah. Ya karena kesannya kutubuwah sing ghairul Quran itu tidak apa? Ijaz. Makanya disarah langsung dibenerin itu. Falo qala fit ta'lil li anal Quran musaddiqun ini kan saya baca. Listimali alal ijaz faqad harus satruse. Nah terus wa ta'lil la yuntiju maqalal mufassir min adamil imkan. Idh yajuzu ayyuminu bi ghairi ma adami ijzai. Wa yakdibuna utawa yukadzibuna bil Quran lil al mu'jiz.
Faloqala fit ta'lil anal Qur'an musaddiqun lil kutub al-qadimah muwafiqun fi usuliddin fa yalzamu min takdzibu min kutub li anna fi ma fi ghairi mujtahidin fa yumkinul iman bi ma lakana awalan wa lakana. Artinya gini loh. Takdzib sama tasdik itu kan fi'lul qalbi. Bisa saja sudah tahu Quran itu ijaz tetap enggak iman. Ada Taurat meskipun tidak ijaz tapi karena muta'assib ala Musa dia tetap iman. Ya sama lagi kan bisa saja ada orang karena muta'assib ala Musa kal Yahud amanu bit Taurat meskipun enggak mukjiz misalnya angkaru bil Quran atau angkarul Qur'ana meskipun itu mukjiz. Nah, makanya alasan ijaz itu tidak alasan sing jamak maneh. Makanya inginnya Sawi itu alasannya jangan gitu. Orang yang mentakdib Quran pasti mentakdib kitab-kitab yang lain karena isinya Quran itu sama. Quran kan musaddiqal lima baina yadeh. Ya, masuk akal ya komplainnya apa? Komplainnya Sawi itu. Nah, jadi ya makanya ini dibaca saja. Sampai ora usah mikir, mau ya ora mikir, ora usah mikir. Ya biasa ora mikir. Saya tuh kalau punya umat gini Pak TGB, saya ingetin tuh Nabi itu ya punya umat Jufatul A'rab. Tapi itu menjadi Nabi itu tambah fresh. Orang Jufatul A'rab kalau tanya, ya Rasulullah katanya orang mati itu dihisab. Iya pasti dihisab. Yang menghisab siapa? Hasaba binafsi, Allah sendiri yang menangani. Iya, bagus lah. Fawal terus guyu-guyu. Ditanya, woi kenapa kamu senyum? Hubungan saya sama Allah selama ini baik-baik. Makanya nanti juga baik-baik. Terus kata Nabi, fakuhal Arabi. Jadi dia punya logikanya apa? Sendiri. Terus ada tanya lagi agak kurang ajar kali ini. Ayat hakur robbu ya Nabi kan penelitikan. Inna wa ayat hakul salah satu gitu. Nabi Allah itu tersenyum sama orang ini. Ayat hakur robbu ya Rasulullah, masa Tuhan itu pernah tertawa? Iya, Allah itu tertawa seneng kalau ada orang gini-gini. 3 yang disebut Nabi itu 3. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau kita tidak pernah kehilangan kebaikan, kalau punya Tuhan kok mau senyum, baiklah berarti. Enggak ada masalah. Jadi enak saja Nabi itu dulu itu hubungannya dengan padahal dia cara berislam kacau. Masa diajari ajaran Islam? Islam itu apa? Sholat 5 waktu. Itu aja yang wajib, iya. Terus puasa. Hal aliyah sama. Ketika yang terang wajib, fawwala azidu ala hada wala angkus. Saya akan jenis Islam yang pas. Tidak qobliyah, tidak ba'diyah, tidak Senin Kemis, tidak Asyura, pokoknya pas. Pas-pasan. Itu di depan Nabi sudah bersumpah wallahi la azidu ala hada wala angkus. Ini bejane di Kiai Alim, fatwane objektif. Kayak ketemu Kiai Dalail, tapi yo Dalail loro kayak. Artinya kalau fatwa itu ikut ilmu yang enggak wajib selamanya enggak. Sama dulu di kitab Sulam Taufik termasuk salah besar adalah ijabu malam yajib. Karena Anda musyarrek. Ada apa? Musyarrek. Nah, tapi nek misale Kiai Dalail ngomong kayak poso ya kena, jong ora yo, ya ora poso kabeh. Jadi saya tuh pernah lihat dialeknya orang mulzim dari Toriko sama orang fikih. Kulo jajal ora wajib jong, tapi nak mbok lakoni apik, ora mandi tenan. Orang rawat tenan. Ya tapi ilmu konstitusinya itu segala-galanya. Buktinya ono hadis wallahi la azidu ala hada wala angkus. Terus Nabi ngendikan apa? Man sarrahu ayanzura ila rajulin ahli jannah falyanzur ila hada. Siapa yang suka melihat rajul ahli jannah lihat ini yang Islamnya pas-pasan. Malah aku itu termasuk jari wong akeh saya ini orang alim termasuk ibadah tapi pas-pasan itu. Karena tasdikon di hadal hadis. Ya wa amalan di hadal hadis. Lah kowe harus kadung duwe cerita. Kudu nglakoni sunat, menawa ana kholalan fil fardhi dijabr ambek sunat. Salahmu riwayat yo gitu. Saya riwayatnya si wallahi la azidu ala hada wala angkus. Kalau nggak ada Arabi itu kita nggak tahu yang gini Gus. Ya nggak tahu makanya. Sahabat-sahabat yang baik itu kan nggak enak. Nggak enak tanya. Ini termasuk awamul. Iya, kan mesti nggak tahu sahabat yang bagus-bagus jaga etika. Nggak tanya kalau Nabi nggak tanya terus. Jadi berkahnya Arabi itu masya Allah. Tawalla binafsi, naam khasaba binafsi langsung fawalla. Fawalla dohikan. Nabi tanya, loh, kenapa kamu senyum? Hubungannya apa? Selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik saja. Maka nanti juga baik-baik saja. Tapi Nabi ngendikan apa? Faquha hadal Arabi.
Jadi beberapa hadis itu loh, almarhum anak habba itu barokah bedui semua. Nabi itu khutbah nerangkan kiamat. Waduh, satu kiamat. Itu tanya, Nabi, engkau itu menerangkan kiamat enggak ada tanggalnya. Yang bener aja supaya kita persiapan mata saah. Jangan cerita dasarnya tok enggak ada tanggalnya. Mata saah. Terus Nabi ngendikan, dibalik kan. Ma'atatalah. Lalu kepersiapan kamu apa kok berani tanya? Fa wa ma'atatulah kabira sholatin wala zakatin wala saumin walakin uhibbuka. Wah, akhirnya Nabi jawab almarhum aman ahabba itu ya baru kayak bedui. Makanya semua orang itu utang jasa sama hadal bedui, hadal Arabi. Itu sahabat priai kan itu tengah-tengah khutbah, bukan sowan. Orang khutbah di sela itu kalau enggak bedui banget itu enggak bisa itu. Cangkem bedui ya. Ya cangkem bedui itu. Ini Madiun ini. Ya jadi yang listimali alal ijaz itu ya kita ikuti tapi masih versi ya. Kalau versi yang disawi itu kan jelas Quran itu musaddiqal lima, makanya takdzib bil Quran berarti takdzib likulil kutub. Alal ijaz alladzi kang mastamil kang ramu ku ali ngatas ijaz sapa ghairul ya Quran. Ini nanti teruskan.